Mamanya Fatan itu nggak tahu kalau Fatan udah menikah sama Kansa. Biar Kansa tahu rasa sakitnya kehilangan suami. Fatan benar-benar emosi ketika Emran menghalanginya untuk menyuapi Kansa. Dengan tegas, Fatan memperingatkan Emran bahwa dia adalah suaminya Kansa. Jadi Fatan berhak melakukan apapun terhadap Kansa. Emran tidak berhak sama sekali untuk mencegah Fatan memanjakan Kansa. Tanpa tahu malu, Emran meledek bahwa baginya Fatan hanyalah seorang laki-laki beruntung yang bisa menikahi Kansa, dan itu hanyalah bersifat sementara. Sampai kapanpun Emran tidak akan pernah berhenti mengejar cinta Kansa. Kansa menegaskan pada Emran bahwa sampai kapanpun juga dia tidak akan pernah mau menerima cinta Emran. Cintanya kepada Fatan tidak akan pernah bisa tergantikan. Fatan menyuruh Emran pergi karena Kansa sudah tegas menolak kehadirannya. Emran tidak akan pernah pergi tanpa Kansa. Fatan tidak bisa lagi menahan emosinya. Dia pun memukul Emran. Mereka berdua akhirnya berkelahi. Kamu jangan khawatir ya. Kansa mulai panik. Dia berusaha untuk menghentikan Fatan. Tetapi darah Fatan sudah terlanjur mendidih. Harga dirinya sebagai seorang laki-laki sudah diinjak-injak oleh Emran. Fatan tidak bisa terus-menerus tinggal diam. Warga berkerumun untuk memisahkan mereka berdua. Kansa memaksa Fatan untuk berhenti berkelahi dan mengajaknya pulang. Aku tuh nggak akan pernah jatuh cinta sama laki-laki lain selain kamu. Sesampainya di rumah, Kansa langsung mengompres wajah Fatan yang lebam. Fatan masih emosi setiap kali mengingat Emran yang begitu terobsesi pada Kansa. Kansa menenangkan hati Fatan. Dia meminta Fatan untuk tidak perlu khawatir. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah jatuh cinta pada laki-laki lain selain Fatan. Fatan tersenyum bahagia dan hatinya merasa sedikit lega. Setelah itu mereka pergi ke kantor polisi untuk melaporkan Emran. Emran adalah Mr. Soulmate yang selalu melakukan teror pada keluarga mereka. Laporan Fatan dan Kansa langsung diproses. Emran ditangkap di kediamannya. Dengan wajah dingin Emran bersikap kooperatif. Dia tidak melawan karena dia memang sudah bersiap-siap untuk ditangkap dan dipenjara. Gue gak akan pernah biarin kalian bisa. Sebelum masuk ke dalam mobil, Emran meminta izin pada Pak Polisi untuk memberikan kesempatan padanya bicara pada Kansa. Di akhir pembicaraan, Emran memberikan kisbai pada Kansa. Lagi-lagi Fatan terpancing emosi. Dia hendak memukul Emran, tetapi polisi melarang Fatan main hakim sendiri. Fatan terpaksa menahan dirinya karena Kansa tidak ingin Fatan mendapatkan masalah jika sampai main hakim sendiri terhadap Emran di depan polisi. Gue gak akan pernah biarin kalian bisa menikmati bulan madu kalian berdua dengan tenang. Cinta matiku cuma buat Kansa. Funi mengajak Burara untuk menjenguk Emran di dalam tahanan. Burara kesal karena Funi masih perhatian pada Emran. Padahal Emran sudah begitu jelas menyakiti hati Funi dan menyia-nyiakan cinta Funi. Funi menjelaskan pada mamanya bahwa walau bagaimanapun juga Emran tetaplah papanya Sultan. Sampai kapanpun hubungan Emran dengan Sultan tidak akan pernah bisa terputus. Akhirnya Burara bersedia menemani Funi mengunjungi Emran di dalam sel tahanan. Emran menegaskan pada Funi bahwa sampai kapanpun cintanya hanyalah untuk Kansa. Emran tidak akan pernah bisa berpaling ke lain hati. Emran mengerti kalau hubungannya dengan Funi sampai kapanpun juga tidak akan pernah bisa putus karena mereka berdua adalah orang tua dari Sultan. Tetapi hubungan mereka tidak akan bisa lagi menjadi hubungan suami istri. Emran menawarkan kerjasama pada Funi. Jika Funi bersedia menjadi best friend dengan Emran, maka Emran akan memberikan 100% hartanya pada Sultan. Tetapi Funi dan Burara harus membantu Emran mendapatkan Kansa. Burara dan Funi akhirnya setuju. Funi akan berusaha untuk move on dari Emran. Emran yakin Funi akan mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik dan lebih tampan daripada dirinya. Emran juga berharap Funi akan mendapatkan laki-laki yang lebih bisa menghargai cintanya. Dalam waktu dekat mereka akan bercerai. Tetapi Funi dan Burara akan berusaha untuk mengeluarkan Emran dari dalam penjara. Burara dan Funi pergi menemui Oscar. Mereka meminta bantuan pada Oscar untuk menjadi pengacara Emran dan mengeluarkan Emran dari dalam penjara. Kansa kecewa karena Oscar menerima penawaran dari Burara dan Funi. Padahal Kansa dan Fatanlah yang telah melaporkan Emran ke kantor polisi karena kasus kejahatannya. Oscar meminta Kansa untuk tidak mencampur adukan masalah pribadi dengan profesionalismenya sebagai pengacara. Oscar harus tetap menerima kasus apapun dari kliennya tanpa pandang bulu. Kansa benar-benar kecewa pada Oscar. Kansa akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari kantor Oscar karena Oscar tetap berada di pihak Emran.
Oscar berusaha untuk menahan Kansa, tetapi Kansa sudah terlanjur kecewa pada Oscar. Dia tetap pada keputusannya untuk berhenti bekerja sebagai asisten Oscar. Bu Rara dan Funi tersenyum puas karena Oscar lebih membela mereka daripada Kansa. Funi berjanji akan membayar Oscar 2 kali lipat jika Oscar berhasil membebaskan Emran dari dalam penjara. Biarin aja semua orang lihat orang kita benar-benar udah saja di suami istri. Mas enggak, Mas. Ya udah, biarin, aku kangen.